sebuah skripsi untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian kualitatif dengan dosen pengampu Ibu Andina Nurul Wahidah MPD. Baiklah, di sini izinkan saya untuk memperkenalkan diri bersama rekan saya. Perkenalkan, nama saya Agustina, NIM 12018014, dan rekan saya yaitu Usman, NIM 12018015, Prodi Tadris Matematika kelas 4A. Baiklah, langsung saja masuk yang pertama, yaitu pendekatan dan jenis penelitian yang akan dijelaskan oleh saudara Usman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai skripsi yang telah kami review untuk memenuhi tugas UTS metodologi penelitian. Langsung saja. Di sini kami telah mereview jenis penelitian deskriptif kualitatif. Identitas skripsi yang kami review judulnya Analisis Kesulitan Pemahaman Konsep Matematika Dasar pada Siswa Kelas 8 MTSN Balang-Balang. Nama peneliti Muh Alamsah, asal perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, tahun terbit skripsi 2017. Nah, di sini kami juga disuruh men-screenshotkan abstrak skripsi. Nah, abstrak skripsinya sudah bertujuan untuk menentukan jenis penelitian. Nah, di sini sudah tertera jenis penelitiannya, yaitu jenis penelitian kualitatif. Maka screenshotnya sudah tertera di file kami. Kemudian pada bab 2 pendahuluan. Nah, di sini latar belakang. Poin pertama, kami disuruh menguraikan secara singkat permasalahan apa yang terjadi di tempat penelitian tersebut. Nah, kami telah menemukan permasalahannya, yaitu kurangnya pemahaman konsep matematika siswa yang menghasilkan prestasi siswa menjadi buruk, dan juga banyaknya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sulitnya pemahaman konsep matematika. Yang kedua, uraikan tata penyusunan latar belakang dari paragraf pertama sampai terakhir secara singkat menggunakan bagan. Yang pertama, kami membuat bagannya latar belakang. Kemudian paragraf pertama menjelaskan tentang pendidikan. Begitupun paragraf kedua juga menjelaskan tentang pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat. Dan paragraf ketiga menjelaskan tentang pendidikan pada dasarnya. Kemudian paragraf keempat menjelaskan tentang tujuan pendidikan. Paragraf kelima menjelaskan tentang pembelajaran matematika khususnya di dunia pendidikan. Dan paragraf keenam menjelaskan tentang keberhasilan proses belajar. Paragraf ketujuh menjelaskan pemahaman konsep. Pemahaman konsep adalah penguasaan sejumlah materi pembelajaran di mana siswa tidak hanya mengetahui tetapi mampu mengungkapkan. Paragraf terakhir ada beberapa kerangka teori tentang pemahaman konsep matematika yang dikemukakan oleh SCAM. Kemudian poin latar belakang yang ketiga yaitu screenshot paragraf yang memuat data prapenelitian yang terdapat di latar belakang. Nah, di sini kami juga menemukan dalam skripsi ini yaitu data prapenelitian sudah tertera di skripsi kami, di review kami. Di sini ada pada penelitian yang telah dilaksanakan oleh Fahrul. Kemudian poin yang ketiga, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Di sini kami telah menemukan 2 rumusan masalah dan 2 tujuan penelitian. Rumusan masalah yang pertama, bagaimanakah kesulitan pemahaman konsep matematika dasar pada siswa kelas 8 MTSN Balang-Balang. Dan poin yang kedua, faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya kesulitan pemahaman konsep matematika dasar pada siswa kelas 8 MTSN Balang-Balang. Kemudian tujuan penelitiannya yaitu ada 2. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana kesulitan pemahaman konsep matematika dasar pada siswa kelas 8 MTSN Balang-Balang. Poin yang kedua, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan sulitnya pemahaman konsep matematika dasar pada siswa kelas 8
8 MTSN Balang-Balang. Nah, di sini kami juga disuruh memberikan komentar terhadap rumusan masalah dan tujuan penelitian. Komentar kami, menurut kami, rumusan masalah dan tujuan penelitian skripsi ini sudah sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti dan juga tujuan penelitiannya sudah sesuai juga dengan apa yang sedang diteliti. Kemudian, yang selanjutnya, manfaat penelitian. Di sini kami menemukan dua manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritas, yang kedua manfaat praktis. Nah, di sini manfaat teoritas, keterangannya memberikan gambaran tentang kesulitan pemahaman konsep matematika siswa dan faktor-faktor penyebab kesulitan pemahaman konsep matematika siswa. Kemudian, manfaat yang kedua yaitu manfaat praktis. Manfaat praktis di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama, bagi siswa, yang kedua bagi guru, dan yang ketiga manfaat bagi sekolah, yang keempat manfaat bagi peneliti. Adapun manfaat bagi siswa yaitu sebagai sumbangan pemikiran kepada siswa agar dapat mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan pemahaman konsep matematika sehingga dapat mengurangi atau menekankan seminimal mungkin kesulitan yang dihadapi. Nah, untuk manfaat bagi guru yaitu dapat digunakan guru sebagai acuan dalam menangani dan merencanakan pembelajaran yang sesuai dengan siswa sehingga pada proses pembelajaran guru dapat mengendalikan dan meminimalisir faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya pemahaman konsep matematika siswa. Dengan demikian hasil belajar optimal dapat dicapai. Selanjutnya, manfaat bagi sekolah dapat menjadikan masukan untuk mengatasi masalah pembelajaran dengan melakukan kontrol terhadap proses belajar mengajar, pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai, penyempurnaan kurikulum, penilaian metode pengajaran yang tepat bagi guru, serta penemuan cara belajar yang tepat bagi siswa, sehingga hasil belajar matematika siswa bisa lebih meningkat. Selanjutnya, manfaat bagi peneliti, yaitu menambah keterampilan penelitian dan membuka karya ilmiah dan menambah wawasan dalam mengidentifikasi faktor-faktor penyebab rendahnya konsep matematika siswa dalam rangka mempersiapkan diri menjadi seseorang pendidik atau guru. Selanjutnya di sini kami juga disuruh memberikan komentar. Adapun komentar kami di sini mengenai manfaat penelitian, yaitu di sini kami menemukan dua manfaat penelitian, yaitu yang pertama manfaat penelitian teoritas dan manfaat penelitian praktis. Adapun manfaat penelitian teoritas di skripsi ini sudah memenuhi kriteria manfaat itu sendiri, yaitu memberikan gambaran kesulitan pemahaman konsep dasar matematika, dan pada skripsi ini sudah saya temukan gambarannya. Sedangkan manfaat penelitian praktis terbagi menjadi 4. Yang pertama, manfaat bagi siswa, bagi guru, manfaat bagi sekolah, dan manfaat bagi peneliti. Selanjutnya pada bagian bab 2 yaitu kajian pustaka. Selanjutnya, review yang selanjutnya yaitu pada bab 2 kajian pustakanya. Nah, landasan teori atau kajian pustaka. Berdasarkan fokus penelitian, disusun landasan teori kajian pustaka berdasarkan sumber dari berbagai literatur yang sesuai kemukakan apa saja teori yang dianut oleh peneliti berdasarkan variabel tersebut. Di sini kami telah mendapatkan 5 teori yang dikaji. Yang pertama belajar, yang kedua kesulitan belajar, yang ketiga kesulitan belajar matematika, dan yang keempat fakta konsep operasi dan prinsip, yang kelima pemahaman konsep matematika. Belajar itu terbagi lagi menjadi subteorinya terbagi menjadi 3, dan kesulitan belajar subteorinya terbagi menjadi 2. Kemudian kesulitan belajar matematika subteorinya terbagi menjadi 2 juga, dan fakta konsep operasi dan prinsip terbagi menjadi 4, yaitu fakta konsep operasi prinsip. Pemahaman konsep matematika subteorinya terbagi menjadi 1. Sumber kutipan dapat kita lihat pada file yang telah kami buat ini.
Hakikat Belajar Wina Sanjaya 2009 halaman 229. Ciri-ciri belajar Cucu Suhana Penerbit Aditama 2014 halaman 6. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar Slameto Cetak 5 Jakarta Rineka Cipta 2010 halaman 3-5. Hakikat Kesulitan Belajar Ulfiani Rahman Cetak 1 Makassar Alauddin University Fresh 2013 halaman 174-176 dan seterusnya. Di sini juga kami disuruh memberikan komentar terhadap kajian pustaka. Dari skripsi ini, menurut kami kajian teorinya sudah lumayan bagus karena kajian teori yang ada di skripsi ini sudah banyak memasukkan sumber dan berbagai literatur. Kajian teorinya pun sudah sesuai dengan apa yang sedang diteliti karena peneliti di sini sudah memasukkan beberapa kajian teori, di antaranya kesulitan belajar matematika, fakta konsep operasi dan prinsip, dan pemahaman konsep matematika. Jadi dapat disimpulkan bahwa kajian teori deskripsi ini sudah lengkap. Selanjutnya, pada bagian yang keenam yaitu kajian penelitian terdahulu atau kajian penelitian relevan. Di sini kami telah menemukan beberapa peneliti yang relevan, di antaranya Nurul Fadilah dan Teguh Wibowo dengan judul Analisis Kesulitan Pemahaman Konsep Matematika Siswa Kelas 7 SMP. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesulitan yang dialami siswa yang memiliki keaktifan tinggi dalam memahami konsep pada mata pelajaran matematika siswa kelas 7 SMP di Kabupaten Wonosobo. Subjek penelitian ini diambil dengan teknik purposive sampling sebanyak 3 orang siswa. Pemeriksaan validitas data dilakukan dengan triangulasi metode. Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu data reduction, data display, dan consolidation. Berdasarkan hasil penelitian secara umum, analisis kesulitan pemahaman konsep matematika siswa kelas 7 SMP pada materi persamaan linear satu variabel dengan keaktifan tinggi adalah sebagai berikut. Yang pertama, siswa masih mengalami kesulitan pada saat menentukan model matematika sehingga siswa belum mampu untuk menyajikan konsep secara representasi matematis. Yang kedua, siswa masih mengalami kesulitan pada saat mengaplikasikan konsep dengan menggunakan algoritma yang tepat, dan siswa belum mampu mengaitkan antar konsep yang terdapat pada soal. Selanjutnya, peneliti yang berikut Cita Dwi Rosita, Laila Sari, dan Muhammad Subali Noto dengan judul Analisis Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Mahasiswa pada Mata Kuliah Aljabar Linear 1. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketercapaian setiap indikator kemampuan pemahaman matematika mahasiswa, menganalisis ketercapaian ketuntasan pemahaman matematis mahasiswa baik secara klasikal maupun individual. Untuk menganalisis tuntasan pemahaman matematis mahasiswa berdasarkan level kemampuan rendah, sedang, dan tinggi pada mata kuliah Aljabar Linear 1. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian adalah mahasiswa Unswagati tingkat 2 sebanyak 6 kelas yang terdiri dari 114 mahasiswa. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi tes kemampuan pemahaman, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif dan menggunakan uji one way ANOVA. Nah, di sini kami juga disuruh memberikan komentar mengenai kajian penelitian. Adapun komentar kami mengenai skripsi ini, kami telah menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan, diantaranya Nurul Fazilah dan Teguh Wibowo dengan judul Analisis Kesulitan Pemahaman Konsep Matematika Siswa Kelas 7 SMP, dan Cita Dewi Rosita, Laila Sari, dan Muhammad Subali Noto dengan judul Analisis Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Mahasiswa pada Mata Kuliah Aljabar Linear 1, yang mana mereka ini juga sama-sama meneliti tentang analisis kemampuan pemahaman
konsep matematika. Jadi menurut kami, skripsi ini pada kajian penelitian terdahulu sudah sesuai. Selanjutnya, dari skripsi ini kami dapat menemukan rangka berpikir yang sudah sesuai, yang mana di sini peneliti sudah memasukkan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah pada kesulitan belajar siswa terhadap konsep matematika. Peneliti di sini sudah menemukan kendalanya, kemudian peneliti juga menemukan akibatnya. Setelah itu, peneliti memberikan upaya untuk dilakukan. Selanjutnya, peneliti pun juga berharap guru dapat menindaklanjuti kesulitan-kesulitan tersebut. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan mengenai skripsi yang kami review. Selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya yaitu Agustina. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Usman, yaitu mereview skripsi kualitatif. Langsung saja kita masuk pada bab 3, yaitu metode penelitian. Dalam metode penelitian ini terdapat pendekatan dan jenis penelitian. Nah, di skripsi ini untuk pendekatan penelitiannya yaitu kualitatif dan jenis penelitiannya yaitu studi kasus. Dapat kita lihat di sini sudah tertera screenshotan dari jenis penelitiannya. Selanjutnya, setting penelitian. Nah, di dalam setting penelitian ini terdapat tempat dan waktu penelitian. Untuk tempat penelitiannya dilaksanakan di MTSN Balang-Balang Kabupaten Goa, dan waktu penelitiannya di skripsi ini peneliti tidak mencantumkan kapan waktu pelaksanaan penelitiannya. Maka dari itu kami tidak bisa menuliskan kapan waktu penelitian ini. Saran saya, seharusnya di dalam skripsi harus mencantumkan waktu pelaksanaan penelitian. Nah, masuk pada populasi dan sampel penelitian. Populasi adalah kelompok yang dipilih dan digunakan oleh peneliti karena kelompok tersebut dapat memberikan hasil penelitian yang dapat digeneralisasikan. Yang menjadi populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 8 MTSN Balang-Balang sebanyak 6 kelas. Untuk sampelnya, sampel adalah sebagian populasi yang diteliti. Sampel ialah sebagian anggota populasi yang diambil dengan menggunakan teknik tertentu dengan menggunakan teknik sampling. Yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah siswa yang diketahui masuk kategori tinggi 80 kurang dari X dan kurang lebih dari 100. Kategori sedangnya yaitu 65 kurang dari X kurang lebih dari 80. Dan kategori rendahnya X kurang lebih dari 60. Serta berdasarkan rekomendasi guru, siswa yang dikelompokkan tadi kemudian diberi tes diagnostik berupa soal. Siswa yang dikelompokkan tadi kemudian diberi tes diagnostik berupa soal matematika dasar pada materi operasi aljabar. Berdasarkan hasil tes tersebut, diambil masing-masing 2 orang siswa yang akan diwawancarai 2 orang tersebut. Masing-masing mewakili siswa berkemampuan tinggi dalam kurung T, berkemampuan sedang dalam kurung S, dan berkemampuan rendah dalam kurung R. Siswa yang akan diwawancarai dipilih berdasarkan cara mereka mengerjakan tes diagnostik yang diberikan. Selanjutnya, teknik dan instrumen pengumpulan data. Untuk teknik pengumpulan data di sini terdapat 1 poin yaitu wawancara berbasis tes diagnostik. Nah, untuk instrumen pengumpulan datanya terdapat 3 poin. Yang pertama, lembar tes penetapan kategori atau tes penetapan. Yang kedua, lembar tes diagnostik, dan yang ketiga, pedoman wawancara. Untuk rumusan masalahnya terdapat 2 poin. Yang pertama, bagaimanakah kesulitan pemahaman konsep matematika dasar pada siswa kelas 8 MTSN Balang-Balang?
Yang kedua, faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya kesulitan pemahaman konsep matematika dasar pada siswa kelas 8 MTSN Balang-Balang. Nah, untuk teknik pengumpulan datanya yaitu wawancara berbasis tes diagnostik. Untuk instrumen atau alat pengumpulan datanya terdapat 3 poin juga. Yang pertama, lembar tes penetapan kategori atau tes penetapan. Yang kedua, lembar tes diagnostik. Yang ketiga, pedoman wawancara. Selanjutnya masuk pada validitas dan reliabilitas jika ada. Menurut saya, di skripsi ini kami tidak menemukan uji validitas dan reliabilitas, sehingga kami tidak dapat menguraikan apa saja uji validitas dan reliabilitas instrumen yang digunakan. Nah, selanjutnya yang terakhir, teknik analisis data. Analisis data dalam suatu penelitian merupakan pokok utama dalam sebuah penelitian, karena dengan melakukan analisis akan dapat diperoleh hasil dari apa yang diteliti. Untuk menganalisis data yang telah terkumpul, digunakan analisis data non-statistik, karena jenis penelitian ini termasuk deskriptif kualitatif. Data yang muncul berupa kata-kata yang menggambarkan hasil penelitian yang diperoleh, bukan dalam bentuk angka. Data penelitian yang berupa jawaban responden atas soal yang diberikan pada peserta didik. Tiap jawaban yang diberikan peserta didik dianalisis kesalahannya. Selanjutnya, kriteria yang digunakan dalam menentukan kategori skor kesulitan yang diadopsi dari kategori penguasaan matematika skala 5. Menurut Arikanto, skala 5 adalah suatu pembagian tingkatan yang terbagi atas 5 kategori, yaitu yang pertama 81%, kurang lebih dari 100%, dikategorikan sangat tinggi. Nah, yang kedua yaitu 61%, kurang lebih dari 80%, dikategorikan tinggi. Dan yang ketiga 41%, kurang lebih dari 60%, dikategorikan cukup tinggi. Yang keempat yaitu 21%, kurang lebih dari 40%, dikategorikan rendah. Dan yang kelima yaitu 0%, kurang lebih dari 20%. Nah, ini dikategorikan sangat rendah. Untuk mengetahui persentase jenis kesulitan yang telah dilakukan oleh peserta didik, digunakan rumus P sama dengan XI per sigma X dikali 100%, di mana PI ini adalah persentase kesulitan peserta didik pada tipe kesulitan. XI ini adalah jumlah kesulitan yang dialami peserta didik pada tipe kesulitan. Dan sigma X ini adalah jumlah kesalahan yang mungkin pada setiap tipe kesulitan. Setelah data hasil tes diperoleh, kemudian dipilih 6 orang siswa dari 3 kategori yang dipilih. Masing-masing 2 orang siswa per kategori yang dapat mewakili kesalahan serta tipe kesulitan siswa pada setiap item soal sebagai narasumber. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara semi struktur yang dilakukan untuk memastikan jenis kesulitan yang dialami siswa berdasarkan kesalahan yang dilakukan serta untuk mengetahui faktor yang menyebabkan siswa tersebut mengalami kesulitan. Materi wawancara disebut berdasarkan hasil tes yang diperoleh peserta didik dalam menjawab tes. Data yang diperoleh akan dianalisis sebagai berikut. Yang pertama yaitu reduksi data. Yang kedua, pemaparan data. Yang ketiga, analisis tujuan penelitian. Dan yang keempat, menarik kesimpulan. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan mengenai review skripsi kualitatif. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.